Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas 10 E8 ingin membahas tentang teks biografi Franz Kaisiepo. Kami beranggotaan 6 orang yang bernama Adrian Gerardo Haganta Ginting, Amalia Natasha Brusubakti, Aprilia Prenita Brusitepu, Aritia Logen Brusitohang, Friska Gabriela Brupurba, dan Gabriela Esteri Praminangin. Selamat menyaksikan. Franz Kaisiepo merupakan pahlawan nasional yang lahir di Biak pada 10 Oktober 1921. Dia menjadi pahlawan nasional karena jasanya dalam menyatukan Papua dengan Indonesia. Beliau juga memiliki istri yang bernama Antomina Arwam dan mereka mempunyai 3 orang anak. Tetapi pada 12 November 1973, istrinya meninggal dunia. Lalu ia menikah lagi dengan seorang bernama Maria Magdalena Murwahyuni dan mereka memiliki 1 orang anak. Franz Kaisiepo juga pernah berpendidikan di sekolah rakyat pada tahun 1928 sampai 1931. Ia juga pernah berpendidikan di LVVS Korido pada tahun 1931 sampai 1934. Pendidikan yang lain juga ada di Sekolah Guru Normalis di Manokwari pada 1934 sampai 1936. Ia juga pernah berpendidikan di Bachelor Course pada bulan Maret sampai bulan Agustus tahun 1945. Pendidikan yang lain yang pernah ia jalani juga ada di Bachelor School atau Pamong Praja pada tahun 1952 sampai 1954. Sejak muda, Kaisiepo telah dikenal sebagai aktivis gerakan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Irian, sekarang kembali bernama Papua. Ketika pemerintah Belanda menangkap Silas Papare, pendiri Partai Kemerdekaan Iran Indonesia ataupun PKII, bersama beberapa aktivitas pro-republik setelah mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus 1947, Kaisiepo dan John Arix memutuskan untuk meneruskan perjuangan rekan mereka menyatukan wilayah Irian ke pangkuan Indonesia. Terkenal dengan sikap anti Belanda yang kuat, Kaisiepo bahkan meminta anaknya, Markus Kaisiepo, untuk mengganti papan nama sekolah yang saat itu bertuliskan Papua Pasteur School menjadi Irian Pasteur School. Bagi mantan anggota hakim tertinggi DPA ini, nama Irian mencerminkan sikap hidup dan semangat persatuan untuk menolak kehadiran Belanda yang berusaha berkuasa kembali pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah juga mencatatkan 3 hari menjelang proklamasi, tepatnya 14 Agustus 1945, Kaisiepo dan beberapa rekannya seperjuangan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Kampung Harapan Jayapura. Beberapa hari sesudah proklamasi atau pada 31 Agustus 1945, Kaisiepo dan rekan-rekannya melaksanakan upacara dengan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan. Pada 10 Juli 1946, pahlawan Trikora ini mendirikan Partai Indonesia Merdeka yang diketuai Lukas Rumkoven. Pada bulan yang sama, Kaisiepo juga berangkat ke Sulawesi Utara sebagai salah satu anggota delegasi RI dalam konferensi Malino 1946 dan tercatat sebagai salah satu putra Trian yang hadir dalam salah satu perundingan paling penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tersebut dalam konferensi yang sama juga. Nama Irian diusulkan Franz Kaisiepo untuk mengganti nama Papua sekaligus menyatakan penolakan atas skenario usulan pembentukan negara Indonesia Timur. Selang 2 tahun setelah konferensi gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pecah di Biak, Irian dengan Kaisiepo tercatat sebagai salah satu penggerak insiden tersebut. Setahun berikutnya atau pada tahun 1949, putra Irian sejati ini menolak penunjukan dirinya sebagai wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam konferensi meja bundar di Nederland. Belanda berdasar alasan tidak mau didikte oleh Belanda. Atas penolakan ini, Kaisiepo bahkan rela disekap sebagai
tahanan politik mulai dari tahun 1944 sampai tahun 1961. Pasca masa penahanan, Kaisiepo mendirikan partai politik Irian pada tahun 1971 yang bertujuan utama menggabungkan wilayah Nugini sebagai bagian NKRI. Pada masa-masa inilah, salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Republik Indonesia pecah dengan dimulainya Trikora atau Tiga Komando Rakyat oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Kaisiepo juga sering melindungi para sukarelawan yang diam-diam melakukan infiltrasi ke wilayah Irian Barat tersebut. Capaian utama Trikora adalah Perjanjian New York pada 15 Agustus 1963 yang memaksa Belanda menyerahkan kekuasaan politis atas Irian Barat ke tangan Indonesia. Melalui pengawasan PBB, pemerintah Republik Indonesia berhak atas pengembangan wilayah Irian mulai tahun 1963 sampai 1969 sebelum rakyat Papua memutuskan untuk terus bergabung atau lepas dari tangan Indonesia. Pada tahun 1964, disebut sebagai tahun paling kritis bagi Irian. Gubernur pertama Irian, Eliezer John Bonai, mulai menjabat pada tahun 1963. Pada awal 1964, Bonai membuat usulan ke PBB yang menyatakan separasi dan kemerdekaan bagi Irian Barat, sekaligus menyatakan mundur dari jabatan gubernur dan digantikan oleh Frans Kaisiepo. Sayangnya, pengunduran diri tanpa pergantian posisi ini justru memicu kekecewaan Bonai dan membuatnya keluar dari kampung halaman untuk bergabung, dan selanjutnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam organisasi Papua Merdeka atau OPM di Belanda. Kaisiepo sendiri terus berjuang menyatukan Irian dengan RI sesuai impiannya sejak awal. Daripada tahun 1969, impian ini terbayar dengan masuknya Irian sebagai provinsi paling muda di Indonesia saat itu. Pada tahun 1972, Kaisiepo dilantik sebagai salah satu anggota MPR RI sebelum akhirnya menjabat sebagai anggota hakim tertinggi Dewan Pertimbangan Agung sejak tahun 1973 hingga tahun 1979. Pada 10 April 1979, salah satu putra terbaik Irian, Frans Kaisiepo, meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak. Di samping anugerah Trikora, nama Kaisiepo juga diabadikan menjadi bandar udara di Biak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 077 TK 1993, nama Frans Kaisiepo selanjutnya dikenang sebagai salah satu dari deretan pahlawan nasional Indonesia disertai penganugerahan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Karir-karir beliau selama hidup antara lain pahlawan nasional, pendiri Partai Indonesia Merdeka tahun 1946, anggota Delegasi Republik Indonesia Konferensi Malino Sulawesi Utara tahun 1946, anggota kepemimpinan Hakim Tertinggi Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia tahun 1972, dan Gubernur Papua tahun 1964 sampai 1973. Dan penghargaan yang beliau pernah dapat ialah gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Putri Frans Kaisiepo, Suzana Kaisiepo, berharap sikap dan jiwa kepahlawanan ayahnya dapat diteladani oleh para generasi Papua. Dalam mengisi pembangunan mengingat kuatnya keyakinan sang ayah pada semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekian dari kelompok 2 yang membahas tentang biografi Frans Kaisiepo. Terima kasih.